Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif peserta didik bersama teman saya Hairinida. Dan sekarang saya akan menjelaskan perkembangan kognitif peserta didik. Kognitif adalah istilah yang digunakan oleh ahli psikologis untuk menjelaskan semua aktivitas mental atau proses psikologis. Ide-ide teori Piaget dalam perkembangan kognitif ada beberapa dan prinsip tentang sifat-sifat perkembangan kognitif anak menurut Piaget. Yang pertama adalah anak adalah pembelajar yang aktif. Menurut Piaget, anak itu tidak hanya mengobservasi dan mengingat semua yang mereka lihat dan mereka dengar secara pasif. Yang kedua ada anak mengorganisasi apa yang mereka pelajari dari pengalamannya. Anak-anak itu tidak hanya mengumpulkan semua yang mereka pelajari dari fakta-fakta yang terpisah menjadi suatu kesatuan. Sebaliknya, anak memberikan gambaran khusus untuk membangun dan pandangan menyeluruh tentang dunia dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada anak menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui proses asimilasi dan akomodasi. Ketika anak menggunakan dan beradaptasi terhadap skema dan mereka buat, ada dua proses bertanggung jawab, yaitu assimilation atau akomodasi. Asimilasi terjadi di beberapa seorang anak memasukkan pengetahuan baru ke dalam pengetahuan yang sudah ada, yaitu anak mengasimilasikan lingkungan ke dalam suatu skema. Yang selanjutnya ada proses ekuilibrasi, menunjukkan adanya peningkatan ke arah bentuk-bentuk pemikiran yang lebih kompleks. Ketika anak melalui proses penyesuaian, asimilasi, dan akomodasi, sistem kognisi anak berkembang dari suatu tahap ke tahap yang selanjutnya, sehingga kadang-kadang mencapai keadaan equilibrium, yaitu keadaan seimbang antara struktur kognisinya dan pengalamannya di lingkungan. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses perkembangan kognitif. Yang pertama adalah tahap sensori motorik usia 0 sampai 2 tahun. Piaget berpendapat bahwa dalam perkembangan kognitif selama stadium sensori motorik ini, intelijensi anak baru nampak dalam bentuk aktivitas motorik sebagai reaksi simulasi sensorik. Dalam stadium ini, yang penting adalah tindakan konkret dan bukan tindakan imajiner atau hanya di bayangan saja. Pada proses ini, Piaget menampakkan proses desentri, yaitu anak yang memandang dirinya sendiri dan lingkungan sebagai dua entitas yang berbeda. Selanjutnya ada tahap praoperasional, usia 2 sampai 7 tahun. Tahap ini anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dari berbagai gambar. Kata dan gambar-gambar ini menunjukkan adanya peningkatan pemikiran simbolis dan melampaui hubungan informasi indrawi dan tindakan fisik. Yang selanjutnya ada tahap konkret operasional, usia 7 sampai 11 tahun. Tahap ini anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa-peristiwa dan konkret dan mengklarifikasikan benda-benda di dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Tetapi dalam tahapan konkret operasional masih mempunyai kekurangan, yaitu anak mampu untuk melakukan aktivitas logis tertentu tetapi hanya dalam situasi yang konkret. Dengan kata lain, bila anak dihadapkan dengan suatu permasalahan secara verbal, yaitu tanpa adanya bahan yang konkret, maka ia belum mampu untuk
menyelesaikan masalah ini dengan baik. Selanjutnya ada tahap operasional formal. Ini usia dari 11 tahun sampai dewasa. Di tahap ini, remaja berpikir dengan secara yang lebih abstrak, logis, dan lebih idealistik. Dan selanjutnya, teman saya akan melanjutkan penjelasan tentang perkembangan peserta didik. Selanjutnya, teori pemrosesan informasi. Pikiran dipandang sebagai suatu sistem penyimpanan dan pengembalian informasi. Individu-individu memproses informasi dari lingkungan. Terdapat keterbatasan pada kapasitas untuk memproses informasi seorang individu. Berdasarkan pemaparan itu, maka dapat kita pahami bahwa pemrosesan informasi lebih menekankan bagaimana individu memproses informasi tentang dunia, bagaimana informasi masuk ke dalam pikiran, bagaimana penyimpanan dan penyebaran informasi, dan bagaimana pengambilan kembali informasi untuk melaksanakan aktivitas yang kompleks. Sehingga inti dari pendekatan pemrosesan informasi ini adalah proses memori dan proses berpikir. Karakteristik perkembangan kognitif. Ada usia sekolah dasar dan juga remaja dan SMA. Pada usia sekolah dasar SD, berdasarkan pada teori kognitif Piaget, pemikiran anak-anak usia sekolah dasar masuk dalam tahap pemikiran konkret operasional, yaitu masa di mana aktivitas mental adalah aktivitas anak terfokus pada objek-objek yang nyata atau pada berbagai kejadian yang pernah dialaminya. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema. Sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek dan peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Artinya, anak usia sekolah dasar sudah memiliki kemampuan untuk berpikir melalui urutan sebab akibat dan mulai mengenali berbagai cara pemecahan permasalahan yang dihadapinya. Anak usia ini juga dapat mempertimbangkan secara logis hasil dari sebuah kondisi atau situasi serta beberapa aturan atau strategi berpikir seperti penjumlahan, pengurangan, penggandaan, mengurutkan sesuatu secara berseri dan mampu memahami operasi dalam sejumlah konsep. Yang kedua ada remaja, SMP dan SMA. Pada masa remaja, kemampuan anak sudah semakin berkembang hingga memasuki tahap pemikiran operasional formal, yaitu suatu tahap perkembangan kognitif yang dimulai pada usia kira-kira 11 dan 12 tahun dan terus berlanjut sampai usia remaja sampai masa dewasa. Pada masa remaja, anak sudah mampu berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan dari informasi yang sudah tersedia. Pada masa remaja, anak sudah mampu berpikir secara abstrak dan hipotesis, sehingga ia mampu berpikir apa yang terjadi atau yang akan terjadi. Mereka sudah mampu berpikir masa yang akan datang dan mampu menggunakan simbol untuk sesuatu benda yang belum diketahui. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Ada gaya pengasuhan dan juga pengaruh lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan salah satu topik yang sering dibicarakan dan diperdebatkan banyak orang. Berbagai cara dilakukan supaya perkembangan kognitif seorang anak menjadi optimal. Perkembangan kognitif meliputi perkembangan dalam hal pemikiran, intelijensi, dan bahasa. Berdasarkan postingan dari Wiryana 2008, kemampuan kognitif seseorang dipengaruhi oleh suatu hal, yaitu faktor herediter atau keturunan dan faktor non-herediter. Faktor herediter merupakan faktor yang bersifat statis, lebih sulit untuk berubah. Sebaliknya, faktor non-herediter merupakan faktor yang lebih plastis, sehingga kemungkinan untuk diotak-atik oleh lingkungan.
Pengaruh non-herediter antara lain peranan gizi, peran keluarga, dalam hal ini lebih mengarah pada pengasuhan dan peran masyarakat atau lingkungan tersebut, lingkungan termasuk pengalaman dalam menjalani kehidupan. Yang kedua adalah gaya pengasuhan. Gaya pengasuhan yang pertama ada gaya pengasuhan otoriter. Gaya pengasuhan otoriter adalah suatu gaya yang membatasi dan menghukum yang menuntut anak untuk mengikuti perintah-perintah orang tua dan menghormati pekerjaan dan usaha. Yang kedua ada gaya pengasuhan otoritatif. Gaya pengasuhan otoritatif adalah merupakan pengasuhan yang mendorong anak untuk hidup mandiri tapi menetapkan batas-batas dan pengendalian atas tindakan-tindakan mereka. Dan yang ketiga adalah gaya pengasuhan permisi. Gaya pengasuhan permisi juga dibagi menjadi dua, yaitu pengasuhan permisif indulgen, merupakan suatu gaya pengasuhan di mana orang tua menjadi sangat terlibat dalam kehidupan anak tetapi menetapkan sedikit batasan-batasan atau kendali terhadap perilaku mereka. Dan yang kedua adalah pengasuh permissive indifferent. Ini adalah gaya pengasuhan di mana orang tua sangat tidak terlibat dalam kehidupan anak. Mereka berkembang menjadi pribadi yang cenderung liar, kurang mampu mengenal aturan, serta menjadi kurang membangun kemandirian dengan baik. Dan ada juga yang kedua ini, pengaruh dari lingkungan. Pengaruh lingkungan juga merupakan andil yang cukup besar terhadap perkembangan kognitif anak. Lingkungan dalam konteks ini adalah lingkungan di luar rumah atau keluarga. Lingkungan pertama yang dipengaruhi oleh sekolah, pengaruh teman sebaya, status sosial ekonomi, peran gender dalam keluarga, dan media massa. Lingkungan yang kondusif bagi perkembangan kognitif adalah lingkungan yang mampu merangsang rasa ingin tahu, kemampuan untuk mengamati serta menyelesaikan masalah, serta mengembangkan alternatif penyelesaian masalah. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.